untuk memahami materi yang kita akan pelajari bersama, yang kita akan kaji bersama, dan semoga berbuah al-amal, ya tentunya memperbaiki ibadah syariatnya, ya, ibadah-ibadahnya dengan materi at-tauhid, ya, materi al-aqidah yang akan menjadi pondasi ibadah dan akan membuahkan akhlakul karimah dan adab yang sangat indah pada seseorang. Di hadapan kita alhamdulillah di pertemuan terakhir kita telah masuk dalam pembahasan asyirkul akbar, atau baru masuk? Baru masuk. Dan sebagaimana adatnya para penuntut ilmu, tentunya ada murojaah singkat minimal satu materi sebelumnya. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitabnya Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnatis Shahihah, ambillah akidahmu, ya, keyakinanmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis yang sahih. Beliau menyebutkan syarat diterimanya amalan. Ada berapa, teman-teman? Ada 2 apa 3? Di sini di 3. Adapun masyhur 2, masyhurnya 2. Al-ikhlas, ittiba atau al-mutaba'ah. Nah, namun beliau lebih menekankan kembali, begitu banyak orang yang ikhlas kalau ditanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kurang tauhidnya gitu. Kurang mantap tauhidnya dan kurang mantap iman keyakinannya itu. Ya, banyak saudara kita ya disertai keikhlasan kepada Allah, dia juga agak ketergantungan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada. Maka penting sekali yang dimaksud oleh ikhlas, beliau tafsir lagi. Maka beliau memunculkan al-imanu billahi wa tauhiduhu. Mengimani Allah Subhanahu wa taala, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena banyak orang yang ikhlas, teman-teman, di para kuburiyun, para orang-orang yang beribadah di kuburan, antum jangan tanya masalah keikhlasannya, air mata keluar ya akhi. Ya, ini pengalaman singkat, teman-teman. Kami pernah iseng-iseng dulu waktu jadi santri, penasaran di Sunan Ampel, Surabaya. Ada yang pernah wisata religi ke sana di masa kelam? Wah, pernah. Semua wali songo pernah. Berarti lebih khotam beliau dibandingkan ana. Nah, Sunan Ampel. Sunan siapa namanya? Malik bin Ibrahim ya. Nah, kuburannya yang panjang, ya, panjang kuburannya, kemudian dipasangin itu melatih. Pas anak ke sana, memang orang itu sudah lingkari di kuburan gitu, lingkari, dan ada orang yang nangis di kuburan, tapi bukan kuburan itu ya. Ada yang betul beribadah di situ. Bahkan yang paling bikin geli anak itu, kendi-kendinya itu kan kendi-kendi air tuh, masya Allah. Sampai ada berkeyakinan yang air kerannya yang lumutan itu kendi itu adalah mata air yang nyambung ke air Zam-Zam. Coba tuh, paralon apa yang nyambung sama sang Rucika? Enggak ada istilah. Pakai Bluetooth satelit, masya Allah. Akidah. Nah, kita menyaksikan di sana, masya Allah. Ada sumur bak, tampungan air, ada keran-keran yang kendi-kendi apa gitu, lewat gitu. Tapi kalau antum pakai jubahan pasti nggak boleh masuk. Kita masuk sarungan, kemudian pakai baju koko, peci, kantongin, jalan biasa kayak orang ziarah. Lewatin kuburannya, merinding bulu kuduk, masya Allah. Besar masjidnya, Allahu Akbar. Nah, menunjukkan keikhlasan di sini, maka butuh perhatian lagi iman, keyakinan kita kepada Allah dan rukun iman tersebut yang mengikuti dengan tauhidnya juga. Ya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang diesakan ketika orang beribadah itu tidak ada campur baur dunia maupun hal-hal yang merusak keikhlasan tadi. Kemudian begitu dengan al-masyhur dengan al-muwafaqatu lima ja'a bihi rasul, ittiba atau al-mutaba'ah. Harus mengikuti bagaimana tata cara beribadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengada-ngada atau memunculkan ibadah-ibadah baru yang memang tidak ada tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk materi yang selanjutnya. Kalau memang kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka perlu kita pahami materi ini. Syirkul akbar, syirik besar. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kita mengetahui keburukan bukan untuk menjadi pelaku keburukan,
atau menjadi jadi bosnya, ya, atau memerintahkan keburukan. Kata pepatah Arab, araftu syarra la lisyarri lakin litawakkihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Yang artinya saya mengetahui keburukan bukan untuk dikerjakan, ya, untuk membentengi diri ini. Begitu banyak orang yang tidak tahu keburukan, akhirnya dia terjatuh dalam keburukan. Itu terjadi di awam itu, dia nggak tahu, itu bahaya banget loh itu. Mereka sholat, sedekah, bakti kepada orang tua habis karena dia tidak tahu hakikat dari asyirkul akbar tersebut. Karena ikut-ikutan atau tren-tren, trending-trending, viral-viral, udah habis amalan mereka. Ya, bukan kita yang menghabiskan amalan mereka. Al-Qur'an berbicara tentang hangusnya amalan mereka dan hadis-hadis Nabi ancaman-ancaman akan amalan-amalan ibadah yang mereka kerjakan. Baik. Ya, silakan ya Qori, Iqra ya Qori. Yang belum pernah baca. Kenapa salah enggak diapa-apain? Nah. Masya Allah, Syekh Edi. Fadhal. Asyirkul akbaru. Nah. Su'alu wahid. Ma huwa a'dhamu dzunubi 'indallahi? Jawabu wahid. A'dhamu dzunubi syirku billahi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Al-Luqman Ya, salah satu asyar. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbi a'zam qala anta taj'ala billahi niddan wa huwa khaliq wa huwa fi'il madi khalaqaka. Nah, muttafaqun alaih. Kemudian itu an-niddu asyariku. Baik. Kelas kemudian yang kedua, siapa yang mau baca yang kedua? Kita langsung bahas 1 dan 2. Nah, yang belum pernah baca siapa? Atau yang mau baca lagi? Pak Haris, mau coba? Oh, buka kacamata. Wah, siap. Teman-teman yang lain, ayo. Mengambil faedah dalam bacanya, nanti kemudian antum terjemah dan ada bekas ilmunya, catatan-catatan antum. Ini dalam pembenahan aja, pembenahan atau murojaah ya, terkait masalah ilmu yang sangat penting, ilmu akidah. Ya. Kurang lebihnya sama. Nah, tafadhol ya. Salah pun tidak ada masalah, enggak ada apa-apain sekali lagi. Jangan takut. Nah. Ma huwa syirkul akbar. Nah, ma huwa syirkul akbar. Nah. Asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillahi ka du'ai ghairullah wal istighosati bil amwat. Nah, bil amwat ada huruf jar, bil amwat ada. Naam, sahih. Tahu au al ahya i ghaibin. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa ayat 36. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min akbaril kabair arsirku billah
Rawahul Bukhari. Taib. Sekarang kita akan masuk adalah asyirkul akbar. Asyirku di dalam bahasa Arab adalah musyarakah atau syarik. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita dan populer bahkan ada di antara itu mungkin serikat. Pernah dengar kata serikat? Serikat. Nah, serikat pekerja tuh. Itu diambil dari syarik, serikat, sekutu. Ya, kan dikatakan Amerika Serikat misalkan. Amerika itu lemah sebenarnya. Serikatnya itu yang dulu yang membuat di perang dunia sebelumnya mereka kuat karena ada serikatnya. Nah, sekarang serikat apa? Itu mana syirku? Sekutu, apalagi yang mensupport, yaitu serikatnya. Tandingan nanti. Nah, tandingan konco-konconya lah kalau versi Jawa Timurnya. Konconya. Apanya? Bolo-bolo ya. Ya, jadi secara bahasa dulu. Nah, jadi syarik itu namanya musyarakah. Maka muncullah syarikah, perusahaan. Perusahaan berdiri sendiri enggak? Ada serikatnya kan? Ada, dia nggak bisa sendiri. Misalkan dia produksi apa, pasti ada bahan mentahnya dari yang lain. Makanya perusahaan, itu beda perusahaan dengan serikat. Nah, kalau bahasa kita serikat, sekutu, itu dari segi bahasa dari asyirku. Maka nanti akan disebut dengan tandingan-tandingan itu asyarik, sekutu-sekutu ini. Nah, kemudian definisi dari asyirik juga ini banyak, nanti akan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rincinya. Bahkan Imam Nawawi juga menyebutkan kurang lebihnya sama semisal yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti antaja'ala lillahi, engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala tandingan, ya, fi haqqihi, di dalam haknya Allah Subhanahu Wa Taala atau kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sebutkan nanti. Baik. Kemudian begitu halnya kesyirikan ini ada juga memakna. Jadi kesyirikan itu yang dipahami oleh orang awam, ada patung, ada batu, ada pohon, sujud di situ. Baru mereka mengatakan musyrik. Padahal asyirku itu lebih am. Maka mendefinisikan syirik jangan mengatakan menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pikiran mereka nyembah itu sujud, ruku, meminta ke pohon. Maka definisi syirik adalah menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sama, ya, bahkan melebihinya di dalam kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan kekhususan Allah itu ibadah, kekhususan Allah itu menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberi rezeki, menurunkan hujan. Ya, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat awam. Jadi kesyirikan itu bukan hanya memalingkan ibadah saja, atau dia beribadah kepada batu, ruh, dan lain-lain. Sebagaimana umat selain umat Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, itu menyembah patung itu misalkan, asnam. Nah, maka dipahami asyirku adalah sekali lagi menyamakan Allah di dalam kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik itu ibadah, misalkan doa, nazar, sholat dan lain-lain, maupun kekhususannya, haknya. Ya, misalkan di situ contohnya adalah menghidupkan, mematikan. Jadi kalau ada keyakinan ada makhluk yang bisa menghidupkan juga, itu namanya asyirk. Kalau ada yang bisa memudorotkan antum, mencelakakan antum selain Allah, itu asyirk. Jadi tauhid kayak gitu. Misalkan ada yang bisa mematikan antum selain Allah Subhanahu Wa Taala, syirik. Itu keyakinan. Antum berkeyakinan nih, keluar dari PT antum akan mati misalkan. Lah, syirik. Yang beri rezeki bukan direktur PT. Memang syaitan yang yukhawif, membuat takut itu supaya tidak makan, mau makan apa dan lain-lain. Ya, buktinya apa sekarang makan juga. Nah, kemudian begitupun dengan yang menurunkan hujan. Sempat ada ritual apa tuh? Yang kayak gini. Nah, kan? Itu update juga kan? Ya, syirik. Enggak bisa. Nah, itu kan agama yang lain. Nah, muslim, namun kalau kita adalah pemerintahan di situ dan mengingkarinya, kita ingkar kan, itu mayoritas masalahnya. Enggak, soalnya kesyirikan ini mengundang bala itu lebih besar masalahnya.
Bukan kayak judi biasa, bukan dosa yang biasa, syirik itu. Dia adalah dosa yang pertama, kriminal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gempa di Palu, tsunami di Aceh, pasti ada kesyirikan di situ. Pokoknya itu tsunami, ada bencana yang ditimpakan bagaikan kaum-kaum sebelumnya, itu pasti ada kesyirikan di situ. Itu yang pertama. Kemudian dia dari adanya kesyirikan, kemudian akan nurun maksiat-maksiat yang besar. Bahkan di situ ruasa dzunub, kepalanya dosa di situ. Sedangkan ada zina, ada pembunuhan, khamar, di situ pasti ada numpuk di situ. Ya, maka jangan anggap sepele. Syirku ini pengundang murka yang paling kontang kadang itu. Dan ketika turun, masya Allah, manusia tidak akan menalar bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau asyirkul akbar, kesyirikan yang besar. Di mana kesyirikan di sini akan ada terbagi dua, syirkul akbar dan syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil, namun sama-sama mematikan dampaknya. Maksud para ulama juga membagi syirkul akbar, syirkul asghar dalam tinjauan kekekalannya dalam neraka. Syirkul akbar kekal, bahkan keluar dari Islam, ya, kalau dia mati dalam kesyirikannya. Banyak sekali dampaknya. Mereka tidak disolati, ya, diharamkan masuk dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka. Itu syirkul akbar tuh. Kemudian seluruh amalannya itu habis ditelan oleh dosa yang sebesar ini. Sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, sedekahnya, semuanya habis semuanya. Kemudian ketika dia mati, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Kemanain? Buang kemana kayak. Nah, itu saking dahsyatnya. Ya, taib. Itu syirkul akbar dampaknya. Apa syirkul asghar? Misalkan contoh syirkul asghar adalah riya, misalkan. Riya. Ada juga itu al-half, bersumpah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan disebut nanti contoh-contoh syirkul asgharnya. Kalau syirkul asghar, ya tergantung riyanya antum ketika ibadah apa. Baca Quran, thalabul ilmi, apalagi sekarang la ilaha illallah. Peluang hancurnya amalan besar, sosmed. Itu peluang hancurnya itu sangat besar sekali. Maka jangan posting, sembunyikan rahasia ibadah. Ibadah itu diprivasi. Kecuali ada maslahat, semisal antum mau sharing kepada teman-teman, media dan lain-lain, saya tafadhol. Adapun kalau masalah ibadah antum tunjukkan lah, jangan. Dunia aja silakan, tunjukkan yang dunia-dunia itu. Nah, baik. Itu kalau asyirkul asgharnya. Nanti insyaallah taala akan berbicara juga, nanti akan kita lewati asyirkul asghar. Sekarang masuk soal yang pertama, ma huwa a'dhamu adz-dzunubi 'indallahi? As-soal al-awwal, pertama, apa dosa yang paling besar? Jadi diterjemahkan di situ, ma itu apa, huwa ya, ma apakah, itu bisa. A'dhamu dzunubnya dulu dosa. Apa dosa a'dhamu paling besar? Indah di sisi Allah. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Kalau paling besar itu orang Arab bilangnya a'dham. Jadi nggak ada lagi. Misalkan antum melihat Bukit Uhud dibandingkan pegunungan Himalaya, misalkan, tinggian mana? Besaran mana? Himalaya. Maka orang Arab bilang itu a'dham. Kalau di tempat itu yang paling gede, ya udah bilangnya a'dham atau akbaru. Jadi nggak ada lagi yang mengalahkannya. Maka kata beliau di sini, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhinya? Celaka betul. Cinta kepada kaum muslimin, mengajak dia, membuat pemikiran-pemikiran mereka itu kembali lagi ke fitrahnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada terkontaminasi dengan penyakit kesyirikan ini, keyakinan-keyakinan. Kekal di neraka masa syirkul akbar. Maka minimalnya kita, teman-teman, diingatkan, dinasihatin juga salah satu teman juga dulu di pondok, minimalnya dakwanya kita itu, kalau dia tidak mengenal sunnah, keluarga kita, orang tua kita, istri, anak, ponakan, minimal mereka tidak kekal dalam neraka. Kalau mereka tidak sampai kenal sunnah, minimal mereka tidak kekal dalam neraka, dia jauh dari kesyirikan. Jimat-jimat, apapun itu, keyakinan-keyakinan, kita berupaya hilang itu.
Ya, karena soalnya tidak selamat lagi, nggak ada syafaat. Dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara masalah kesyirikan. Ini haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia langsung cari masalah dengan Allah dan Allah sudah kabarkan itu tidak akan diampuni. Ya, akan disebutkan nanti beberapa dalil bahwasanya kesyirikan itu tidak akan diampuni. Kemudian kata beliau, a'dhamudz dzunubi asyirku billahi. Dosa yang paling besar adalah berbuat kesyirikan kepada Allah, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, sesuatu yang ya disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kekhususan Allah tadi, ibadah maupun haknya, menghidupkan, mematikan dan lain-lain. Kalau anak sering bahasakan anak-anak, job desk-nya Tuhan. Kalau ada di hati ini berkeyakinan ada sesuatu yang mengambil job desk-nya Tuhan, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan tuh, kayak misalkan Panadol, ya, Bodrek, atau obat racik-racikan apa, herbal, misalkan madu, ruqyah, la syirk itu. Maka jadikan wasilah. Apalagi pengobatan-pengobatan syar'i. Karena kata Nabi, tadawau, berobatlah kalian. Suruh berobat. Namun bukan berarti obat itu yang menyembuhkan. Nah, dan ini ditanamkan kepada anak, anak tanamkan. Ya, sebelum diajak ke rumah sakit, kita minta kepada Allah, tawar ya, tabak satu hurunna syafaqallah, Allahu yashfi. Ya, sebagaimana ungkapan Nabi Ayub tatkala sakitnya parah, nggak ada kayaknya Nabi separah Ayub itu. Kata beliau, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Itu tauhidnya Nabi Ayub tuh. Soalnya bukan hanya sakit beliau tuh, istrinya nusyuz. Kalau tinggalin, durhaka, bininya durhaka, bojonya, ditinggalin. Maka kata, wa idza maridtu fa yashfi. Jika saya sakit nih, maka Allah yang akan menyembuhkan saya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencabut penyakit tersebut, mengambilnya. Maka banyak sekali ibro-ibro yang kita bisa dapatkan dari para nabi dan kalau kita bahas dalam di Al-Quran. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan tentang kesyirikan ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah. Luqman, di sana ada khilaf di antara para ulama mufassirin juga. Ada yang mengatakan Luqman adalah orang soleh biasa, ada yang mengatakan nabi. Allahu a'lam bissawab. Kemudian katanya, ya, yang jelas dia adalah orang soleh, yang jelas sepakat nabi orang soleh. Nah, meskipun kalau diikhlafkan ada mengatakan bukan nabi misalkan, al-muhim orang soleh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana berbicara kepada anak. Ya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku sayang, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melakukan kesyirikan, berbuat kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, kriminal yang paling besar, dosa yang paling besar, perbuatan aniaya kepada diri sendiri yang paling besar. Bukan bunuh diri, bukan minum racun, ya, bukan berbohong, makan harta anak yatim, lah. Bukan meninggalkan sholat, namun berbuat kesyirikan. Nah, kemudian jelas ya kalau istimbatnya, pengambilan dalilnya, ya bunayya, larangan, la tusyrik billah. Kata Allah, la tusyrik billah. Al aslu fin nahyi litahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan keharuman, jangan diterjang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ilahnya, sebabnya kenapa enggak boleh berbuat kesyirikan. Allah menyebutkan apa tadi? Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangatlah besar. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan juga definisi tentang kesyirikan ini. Kata Nabi SAW, walam masu'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, tentunya para sahabat itu bertanya kepada sahabatnya. Nah, ayyudz dzanbi a'zamu, itu mubtada'nya, adz-dzanbi mudhafun ilai, a'zamu khabarnya. Dosa apa? Jadi cara nerjemahan Arab itu, dosa apa yang paling besar? Kemudian Nabi SAW menegaskan, anta ja'ala lillahi niddan
wa huwa khalaqaka. Muttafaqun alaih. An-niddu ya asyariku. Engkau menjadikan untuk Allah, engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Jadi ada sebuah tandingan memiliki kekuatan mendekati Tuhan atau sama dengan Tuhan. Apalagi berkeyakinan memiliki kekuatan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ada dewa tanah, dewa air, penjaga kekuatan supranatural di lautan. Kayak kerasakti, tahu kerasakti teman-teman? Keranya itu ngambil tongkatnya itu ngamuk di air, setelah itu naik ke langit, setelah itu melawan Tuhannya. Itu kan itu zaman antum juga. Nah itu kalau ada keyakinan semisal itu ditanamkan akidah-akidah itu. Ditambah lagi masuk ke Brahmana. Keyakinan ya kayak misalnya Siwa dan lain. Peperangannya ketika dewa punya anak, tarung satunya dibunuh, akhirnya adu panah tuh, adu senjata tuh. Antum lihat juga masa kecil antum. Ada yang khotam di sini SD. Bolos Brahmana jalan. Oh, masya Allah. Jadi antum itu akidah mereka loh. Tuhannya perang. Satu panah busurnya tiba-tiba jadi 1000. Ada anak lupa ininya tokoh-tokohnya. Anak ngajarin akidah ke anak-anak juga supaya mereka tahu bagaimana akidahnya. Tuhan-tuhan mereka difilmkan Tuhan mereka perang Tuhannya. Tuhan perang gimana ayo? Anak Tuhan ke bawah memperebutkan. Allahu Akbar. Kemudian ada titisan dewa. Ya, entah itu silakan Krishna atau gimana pun. Siwa yang banyak tangannya mukanya. Ya, Siwa kan yang banyak mukanya tuh. Pakai gear itu apa nih? Nih, Masya Allah. Itu yang terjadi di mana. Tapi ada lagi yang lebih parah lagi dibandingkan semua itu ateis tuh. Berkeyakinan tidak ada Tuhan tuh. Mana ceritanya itu? Sampai di mana kecerdasan para ateis? Itulah kebodohan, puncaknya kebodohan manusia yang nggak percaya dengan Tuhan. Nah, dan wallahu a'lam bishawab, ana juga pernah diajarin di SMA dulu. Albert Einstein. Einstein itu wallahu a'lam bishawab ya, ada statement guru fisik ana dulu. Dia hampir mengenal Tuhan tapi mati. Ada yang mengatakan dia Yahudi. Ada yang mengatakan kalau guru fisik ana dulu hampir mengenal Tuhan. Saking cerdasnya. Nah, saking cerdasnya. Tapi enggak katanya. Nah, baik. Kalau ditanya ya mungkin lebih muliaan si Fir'aun. Fir'aun hampir diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Jibril tidak masukkan pasir ke mulutnya, saking makhluk yang paling jelek di muka bumi ciptaan Allah setelah iblis ya. Bahkan melebihi iblis, ucapannya paling kotor itu si Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Jadi saya Tuhan yang paling tinggi, di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Iblis enggak loh. Apa ucapannya iblis? Enggak mau doang, perintah sombong ke Adam. Disuruh sujud sama Allah nggak mau, tapi ucapannya enggak. Masya Allah, itu jeleknya sih Fir'aun itu ucapannya. Nah itu kalau sudah ada tahta jabatan, sudah nempel dan teman-temannya itu sudah rusak semuanya, udah habis. Ya, dia akan berada di atas awan. Pokoknya mulutnya itu di atas awan, tinggi banget. Maka dalam Islam, rif'ah, hal-hal yang menjerumus ke kesombongan pasti dilarang. Taib. Kemudian anta ja'ala lillahi niddan wa khalaqaka. Jadi definisi dari dosa yang paling besar itu adalah syirku. Kenapa? Engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Padahal Allah yang telah menciptakanmu. Ya di sini tandingan niddan asyarik, sekutu. Asyariku itu sekutu, serikat atau menduakan ya. Atau berkeyakinan adanya kekuatan bagaikan job desk-nya Tuhan dipakai itu. Tuhan punya anak. Gimana kekuatan? Kenapa anaknya disembah? Karena ada titisannya itu, titisan Tuhan. Kalau titisan dewa, ini bahasa Indonesia tuh, titisan katanya. Jadi dia dikasihkan kekuatan Tuhan tuh dibagi sama anaknya. Akalnya gitu main. Nah, maka berbahaya sekali teman-teman akidah semisal itu. Hadis muttafaqun alaih, dan dijelaskan sini an-niddu tandingan adalah asyariku, serikat. Apapun itu, dari pohon, dari itu jimat, keyakinan, ruh maupun hal-hal yang ya. Dan di sini coba lihat antum kenapa Nabi Isa disembah. Nabi Isa teman-teman diantara nabi yang sekilas job desk-nya Tuhan ada di situ. Padahal dia nggak tahu kalau speknya ya Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizatnya, spek mukjizatnya lebih menakjubkan. Bulan terbelah, ya itu menakjubkan, keluar air dari tangannya, mengangkat unta satu tangan, banyak hal-hal yang
tidak akan ditalar oleh akal. Nabi Isa tentang kenapa disebut Al-Masih, mujizatnya dia sampai disembah. Kalau secara akal ya, pantas. Secara akal ya, kenapa? Beliau itu disebut Al-Masih. Al-Masih itu mengusap. Orang yang buta nggak melihat, diusap gini, sembuh. Orang yang bisu nggak bisa ngomong. Lebih parahnya lagi yang mengusap yang mati itu hidup kembali. Nah, menghidupkan, menyembuhkan, lihat tadi, itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan dalam Al-Qur'an biiznillah. Nah, itu kekeliruannya umat Nasrani. Itu tadi itu kuncinya tuh biiznillah, dengan izin Allah, bukan kehendaknya Nabi Isa. Bisa ditanya kembali. Kalau memang di zaman Nabi Isa itu bukankah banyak orang yang mati? Benar gak? Bukan satu orang yang buta di zamannya. Ya enggak? Kenapa nggak diusap semuanya? Kalau dia adalah Tuhan. Kalau betul mujizat itu murni datang dari Nabi Isanya, nggak bisa. Nah, itu menunjukkan biiznillah Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu dihidupkan, dan itu adalah menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala tak tertandingi melalui perantara Nabi Isa alaihi salam. Baik. Sampai sini teman-teman, ada mau ditanyakan? Kesimpulannya, dosa yang paling besar adalah kesyirikan, dan itu ditanamkan baik-baik, jangan sampai kita meninggal dalam kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga tentang dosa kesyirikan ini, kayaknya dibahas ya. Iya. Dosa kesyirikan tidak diampuni. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Apa dalilnya bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan? Wa harrama alaihimul jannah, akan diharamkan baginya surga. Kemudian ada lagi. Innallaha, jelas kalimatnya, perhatian kalimatnya, bisa dicek musabnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Allah sendiri yang menyatakannya. Ya, bagi hamba yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang dikehendaki. Jadi Allah sendiri yang menjelaskan, itu berbahaya. Udah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turunnya ayat tersebut dihafalkan beliau, disampaikan pada para sahabat sampai kepada kita. Nah, menunjukkan bahayanya kesyirikan. Satu ayat itu saja menunjukkan bahaya kesyirikan, apalagi syirkul akbar. Syirik apapun itu sangat berbahaya, teman-teman. Kemudian yang kedua, soal asani. Nah, sekarang apa wasyirkul akbar? Ma huwa syirkul akbaru? Apa pengertian syirik yang besar itu? Kata beliau, asyirkul akbaru huwa sarful ibadati li ghairillahi. Syirik akbar, syirik yang paling besar, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah yang ditujukan kepada Allah, namun di situ ada embel-embelnya tuh, atau hatinya itu kayaknya nggak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini mana kesyirikan. Hati itu yang merasakan hati. Maka orang yang ahli tauhid itu khusyuk hatinya, karena memang ketika dia sholat, baca Quran, datang taklim itu Allah, itu untuk Allah gitu. Yang sering bahasa kita lillah, itu lillah. Ya. Ditujukan hati itu bukan hanya jasad yang datang, hati juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Salat untuk Allah, zakat untuk Allah. Kemudian itu zikir, qiraatul Quran, dan semua macam-macam ibadah yang kita sebutkan di pertemuan awal, 4 jenis ibadah tersebut. Apa? Yang pertama, ibadah qauliyah, ucapan, zikir, bacaan Quran, istighfar dan lain-lain. Kemudian fi'liyah, salat, tawaf dan lain-lain. Kemudian ketiga, maliyah, harta tersebut tuh. Hati-hati. Terkadang terkontaminasi, kotor itu di hati itu. Karena ada tendensi-tendensi atau ada hal-hal keyakinan minta sesuatu di hati tersebut. Kemudian yang keempat, ya, keempat apa? Ibadah
qalbiyah, itu rasa takut kadang. Kayaknya kalau kita ditanya itu kita lebih takut kepada siapa sebenarnya. Apakah kepada Allah murni? Tinggal kita lengkapi aja, kita naikkan presentasinya. Ketika ngaji kitab semisal gini itu di presentasi takut itu. Cinta nih diwanti-wantikan para ulama usuluddin, ulama akidah di akhir zaman ini. Di antara fitnahnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahabbah, syirkul mahabbah. Kesyirikan dalam cinta. Ada orang mati-matian bela-belain istrinya. Ada mati-matian belain anaknya. Ada mati-matian kerjaannya itu enggak mau, padahal di situ banyak hal-hal yang akan membahayakannya. Itu syirkul mahabbah namanya. Terlalu cinta dengan item itu. Akhirnya Allah menguji dengan kecintaannya itu. Diuji pasti. Ya, orang terlibat dalam kasus syirik, dalam ribawi, apapun muamalah haram itu diuji sama Allah, habis itu. Habis-habisan dia sampai dia diingatkan terus tegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadu'ai ghairillahi, seperti meminta kepada selain Allah. Mbah datang ke kuburan atau pohon-pohon keramat. Ya, jadi bukan ziarah kuburnya yang dilarang. Terkadang yang offset perbuatannya itu ada embel-embel perbuatannya. Ya. Ziarah kubur mengingat mati, enggak salah. Namun ada di antara mereka juga karena tidak tahu itu adalah kesyirikan, dilarang dalam agama, enggak boleh kartu merah gitu kalau dia pemain bola tuh. Teman, kartu merah, tahu kartu merah enggak? Enggak bisa main. Meskipun 2000 kalian cetak gol itu enggak terima gol kalian. Bahasakan gitu kalau teman itu pemain bola. Apalagi bahasakan. Kalau mancing judi misalkan. Kalian itu nangkap ikan tapi kalau enggak bayar, enggak, kalian tidak akan jadi pemenang, enggak ada apa-apa, enggak ada faedahnya. Justru disorakin, kalau enggak diusir, diikat, dibuang ke kolam. Jadi bahasakan itu, dilarang itu tadi. Ya. Meminta kepada selain Allah. Kemudian istighosah bil amwat. Meminta pertolongan kepada orang mati. Minta tolong kepada orang yang sudah mati. Ya, minta yang sudah mati itu dengan syubhat-syubhat, nanti akan dibahas dalam kitab Kasyfus Syubhat. Bagaimana orang-orang kuburiyun, saya tidak minta kepada orang mati, saya hanya menjadikannya perantara. Dia kan orang baik, menyampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti poin logika kadang mereka ya, logikanya juga segini juga nih, logikanya itu pendek sebenarnya. Seperti kita kalau mau ketemu presiden kan tidak bisa ketemu langsung, harus ajudannya dulu. Ya, logika antum itu dengan Tuhan berbeda. Antum samakan presiden dengan Tuhan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengijabah hambaku jika dia meminta kepada aku. Mudah sebenarnya kalau diajak ngobrol kayak gitu, tentunya dengan al-ilmu, pengalaman ngobrol, tapi udah kekeh, kotor udah. Hidangkan dia kopi, minum aja. Udah tadi udah enggak usah bahas itu, bahas yang lain aja dulu. Mungkin hidayah belum kebuka, sudah hatinya kalau nggak kebuka kayak gini, ya udah, apalagi wajahnya udah ngotot, merah, keluar asap, ya udah jangan. Ya. Ada kadang, wah, jangan. Lihat dulu antum, kalau antum itu adalah ponakan antum, ada punya kekuatan, ada kondisinya, lihat sikonnya. Ya, istighosah bil amwat, yang mati beda, dan di sana ada syubhat-syubhatnya yang nempel. Kemudian yang awil ahya'il ghaibin, atau minta tolong istighosah kepada orang yang hidup namun dia tidak hadir. Orang hidup namun tidak hadir. Misalkan ada, kalau kita bahasa habaib atau kiai atau iya, dia masih hidup tuh. Dia masih hidup, dia tokoh agama. Ya Syekh Abdul Jabbar, misalkan Agis nih, tolonglah kami. Padahal tragedi terjadi di lain tempat, dia nggak ada di situ. Itu pun kalau dia ada nggak bisa. Misalkan kapal tenggelam, dia di pelabuhan Syekh itu, kemudian kita itu tenggelam, dilihat di hadapannya Agis nih, ya nggak bisa juga, nggak sanggup. Kecuali mungkin nelpon, ya apa ya, nelpon yang pusat tuh, SOS ya kalau orang luar itu apa. Ya, SAR dan lain-lain itu bisa. Adapun dia nggak bisa, maka termasuk istighosah yang dilarang. Kemudian dalilnya sangat jelas sekali tentang larangan atau kesyirikan besar ini dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekutukan, jangan ada keyakinan yang ganda, enggak usah ada embel-embel ya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih menjelaskan lagi, lebih menekankan bahwasanya kesyirikan ini paling parah itu. Min akbaril kabair asyirku billahi. Ya, di antara dosa yang paling besar, di antara dosa-dosa yang besar, itu terjemahnya tuh. Min akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar, di antara dosa-dosa besar, membunuh. Sampai anak contohkan ke anak-anak, kalau anak-anak itu, ibu kalian sayang kan ya? Kalau ada anak yang kayak gini nih, anak ngajak ibunya ke tepi jurang, dan didorong ibunya. Kalian kegambar bagaimana besarnya dosa anak tersebut. Iya, kesyirikan di atasnya. Kesyirikan di atasnya. Ada orang membunuh genosida itu. Satu daerah, satu kampung, Jakarta hilang genosida misalnya. Habis dibombardir. Kemudian dibandingkan dosa kesyirikan, lebih besar kesyirikan tersebut. Supaya ditanamkan kesyirikan itu sangat harus ditanamkan ke kitanya, tanamkan ke anak. Anak juga nggak nyambung, tapi di alam tidak sadar sekali lagi teman-teman, sampaikan ke mereka. Takutnya dia dapat informasi dari teman-teman yang lainnya yang negatif. Kayak kesyirikan ini, dia tidak tahu keburukan-keburukan karena nggak belajar. Informasi belum sampai ke mereka, meskipun belum nyambung. Nah, sembahlah Allah, nah. Ya, kalau Abi meninggal nanti, jangan sampai kamu nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bahasa-bahasa pendidikan, sampaikan, tanamkan. Kalau bukan dari kita siapa? Karena kita kan memutus tali kebodohan, kejahilan terhadap akidah dan at-tauhid ya di dalam keluarga kita, dan Allah menunjuk di antara turunan ke bawah itu supaya tidak ya berkelanjutan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, semoga bisa dipahami teman-teman. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Apakah syirik itu ada di umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak kesyirikan? Kemudian begitu pun dengan apa hukum meminta kepada orang mati atau orang goib yang tidak hadir, meminta. Kemudian apakah doa itu ibadah, dan begitu pun gini syubhatnya juga. Apakah orang-orang mati itu mendengar doa? Apakah orang mati itu mendengarkan doa kita? Ya, sebagaimana di film-film itu datang curhat kepada bapaknya atau mbak, Pak ngomong di situ. Sekarang ini sudah mandiri, saya sudah sukses, saya sudah punya ini, saya punya cucumu merindukanmu, masya Allah. Nah, semua film Indosiar. Orang tua nggak butuh curhatan itu, butuhnya doa, sedekah jariyah, dan jangan sampai sehari tidak mendoakan orang tua. Ana wanti-wanti kepada thalabul ilmi yang hadir majelis ana, sehari ucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, karena perantara mereka doanya yang puluhan tahun tuh sampai kita mendapatkan hidayah as-sunnah. Ya, awam mereka tapi doanya menghujam ke langit disebabkan keikhlasannya, ketulusannya kepada anaknya, dan contohlah bagaimana orang tua mendoakan anaknya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.